in association with Bismillah ya Rahmanu ya Rahim ya Rahim Bismillah fawatna ila Allah Bismillah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu berada dalam lindungan dan juga curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Roadshow Ramadan. Luar biasa. Dan pemirsa, seperti namanya, hari ini terasa begitu spesial karena kita bisa dikatakan keluar kandang ya. Hari ini kita bisa hadir langsung di tengah para jamaah yang merupakan jamaah yang luar biasa dari Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Masya Allah luar biasa semangatnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji ilmu pada pagi hari ini. Dan luar biasa pemirsa bahwa hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Tangkuban Perahu di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan untuk bersama-sama membahas tema yang luar biasa terkait menghindari perbuatan yang mengurangi keberkahan Ramadan. Dan seperti biasa kami juga kedatangan guru yang luar biasa yang senantiasa setia berbagi ilmu bersama kita di Gapai Kemuliaan, yakni Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat alhamdulillah, afiat. Alhamdulillah. Pak Kiai, kita akhirnya ramai juga ya Pak Kiai hari ini ya? Iya, ini hebat ya. Saya apresiasi benar. Dari SMA, kuliah, bekerja, pensiun, masih komitmennya subhanallah. Betul sekali. Dan ini merupakan sebuah kolaborasi. Jadi program yang luar biasa Pak Kiai antara CNN Indonesia dan juga dengan Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan tolabul ilmi ini menjadi sebuah ikhtiar yang semangat untuk mengejar ridhonya Allah ya Pak Kiai. Amin. Dan betul, dan bisa berlanjut insya Allah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah Bapak Ibu sudah hadir di masjid kita yang mulia ini. Pak Kiai, kita langsung saja ke bahasan kita. Tema kita luar biasa hari ini terkait menghindari perbuatan yang bisa mengurangi keberkahan Ramadan. Tapi sebelum itu Pak Kiai, kalau kita bicara tentang puasa selalu identiknya dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa punya korelasi dengan ketakwaan. Sebagai pembuka Pak Kiai, kenapa kemudian Allah menggambarkan bahwa orang yang berpuasa ini levelnya, derajatnya ini bisa menjadi orang yang takwa? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ayat yang disebutkan tadi Mbak Mila memang sudah lazim kita mendengar ya. Bahwa Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu untuk puasa Ramadan. Tetapi perintah kutiba alal ladzina min qablikum itu diberi gambaran puasanya Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi terdahulu la'allakum tattaqun. Agar supaya ada keseragaman dahulu, sekarang semuanya bertakwa. Kata takwa di sini Mbak Mila, maksudnya begini kalau mudah, supaya masuk surganya bareng-bareng. La'allakum tattaqun begitu. Jadi dari umat-umat terdahulu yang mereka mengikuti agama samawi dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bareng-bareng masuk surga. Subhanallah. Takwa itu sebuah maknawi ya. Jadi dia kalau mau dibuat tamsil, takwa itu seperti lampu kristal.
Lampu kristal itu memancarkan warna dari sisi mana dia melihat. Jadi dari pojok, kanan, kiri, depan, bata, atas, bawah menampilkan warna-warna yang berbeda. Takwa itu seperti itu. Dari sisi syariatnya bagus, dari sisi tarikatnya bagus, dari sisi hakikatnya bagus. Maka dia disebut dengan muttaqin, orang yang takwa. Jadi kalau 3 dimensi ada pada kehidupan seseorang, syariat, tarikat, dan hakikat itu, maka itulah yang disebut dengan muttaqin, orang yang takwa. Begini, sebab kenapa 3 dimensi, Mbak Mila itu begini. Ada orang puasa itu kuat dia. Memang dari kecil sudah diajarkan tirakat. Tapi enggak sholat. Ada enggak Bu? Ada orang di daerah kita, Bapak, di daerah kita, di kampung kita itu tarekatnya benar. Kuat ya, tirakat bahasanya. Tirakatnya kuat, puasanya puasa ngerawat, puasa muti, puasa segala macam, tapi enggak sholat. Ada juga orang yang rajin sholat tapi tidak puasa. Giliran lebaran semangat betul. Ada enggak yang begitu Bu? Ya, itu kalau pas lebaran bajunya putih-putih Mbak Mila. Kemudian ininya karpetnya itu jam 5 sudah ditaruh di masjid di depan. Ya, ditaruh di depan, udah booking duluan. Ini bukan ibu-ibu sini. Bukan Ibu, bukan. Kan, ini ibu-ibu di Gandaria 1 Pak, Kebayoran ya gitu. Nanti setelah sholat Mbak Mila, waktu selesai sholat, dia nangisnya paling kenceng. Nangisnya paling kenceng dia. Ditanya, lu puasa enggak kemarin? Enggak. Subhanallah, inilah ya sebenarnya kenapa ujungnya itu la'allakum tattaqun adalah punya 3 dimensi. Ketika seseorang melaksanakan syariat, melaksanakan tarikat, dan melakukan hakikat. Saya kira itu Mbak Mila. Jadi highlightnya adalah 3 poin Pak Kiai. Syariatnya dilakukan, kemudian tarikatnya juga. Jadi insya Allah hakikat akan mengikuti. Itu sudah pasti untuk bisa mencapai level ketakwaan tadi. Masya Allah. Pak Kiai, seringkali ya ketika kita dalam berpuasa atau dalam bulan suci Ramadan, kata-kata berkah itu mudah-mudahan puasanya jadi berkah, mudah-mudahan ibadahnya jadi berkah. Menjadi sangat lazim kan kita dengar. Tapi kan jangan-jangan kita ini mendefinisikan berkah ini juga sangat dangkal. Sebenarnya perspektif berkah yang kemudian pas di mata Allah itu seperti apa Pak Kiai? Ya, ada sebuah definisi yang dibuat oleh Al-Fayyumi. Al-barakah subutul khairil ilahi fis syai'i ziyadatuhu wa nama'uhu wastimraruhu. Jadi yang namanya berkah itu subutul khairil ilahi. Adanya kebaikan tambahan yang bersifat ilahiyah. Jadi Allah yang memberikan. Makan, Bapak Ibu sekalian, makan 1 piring itu. Dalam 1 piring itu Bapak Ibu, itu ada yang punya kandungan nutrisi segala macam. Tapi ada butiran-butiran yang ditanamkan keberkahan. Subutul khairil ilahi fisyai. Apa aja? Makan, minum. Oleh karena itu kata Nabi kalau makan itu dihabiskan. Nah ini kan bertentangan sama kita. Makan kalau di pesta, makan kalau di hotel, di tempat-tempat besar, malu kalau dihabiskan. Kesannya kelaparan. Bisa jadi kata Nabi itu, Nabi Mbak Mila, maaf nih. Begini kalau makan. Rapi dibersihin. Ketika itu dipertanyakan, maka seandainya butiran keberkahan itu ada yang tidak dimasukkan, maka dengan cara seperti itu masuk. Jadi tidak semua butiran itu punya keberkahan. Kalau minum tidak semua tetesan itu punya keberkahan. Tapi semua Allah tanamkan. Cirinya apa? Yaj'alul qalila kafian.
Allah memberikan sesuatu itu cukup. Bukan kaya, cukup. Nah, kalau ibu bapak merasakan semua kehidupannya cukup, ibu bapak berkah namanya. Ya, jadi kan ada orang kaya, ya justru yang melakukan kesalahan itu orang kaya, Mbak Mila. Coba deh, kalau di masjid di mana-mana ada maling sendal, pasti dua. Orang miskin pendidikannya rendah. Tapi kalau koruptor pasti pendidikannya S3 dan kaya raya. Betul apa benar? Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting kajian kita juga. Bukan cerdas intelektual tetapi juga harus ada kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu yamba'uhul barokah. Mata airnya itu dari makanan minuman yang berkah. Dia yang memacu kecerdasan spiritual. Tidak lagi. Jadi Bapak Ibu, berkah itu cirinya dia merasa cukup. Kayaknya nggak ada yang kurang dah. Ada bahasa gini, saya masih di dunia tapi seperti di sorga. Apa yang saya mau Allah berikan. Hiyal barokah. Itulah yang namanya keberkahan. Ya. Masya Allah. Jadi kuncinya kita merasa cukup. Merasa cukup, cirinya kita merasa semuanya cukup. Oh, semuanya cukup. Apakah itu juga nanti berdampak pada hati yang tenang juga Pak Kiai? Ya, kalau itu salah satunya dia anta ja'alal qalila kafian. Dijadikan segala sesuatu yang menurut orang dia lebih sedikit, tapi dia merasa cukup. Yang banyak itu tidak merasa cukup karena siang malam dia mencarinya. Nah yang kedua, wa qalbuhu mutmainnan. Hatinya itu tenang. Ya ibu, bapak saya yakin ini. Ekspresinya, wajahnya wajah-wajah mutmainan, amin. Ya. Nah, kemudian dia itu banyak cirinya, qanaah, sabar, itu adalah ciri-ciri orang-orang ya yang berkah dalam kehidupannya. Masya Allah luar biasa Pak Kiai, ini pembahasannya juga sangat menarik, tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Baik, ya. Nanti kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Roadshow Ramadan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami di Gapai Kemuliaan Roadshow Ramadan. Kita sudah memasuki segmen kedua. Di segmen kedua ini Pak Kiai izin nanti kita akan buka sesi tanya jawab nanti kepada para jamaah dari Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta yang ingin bertanya boleh untuk mengangkat tangan dan nanti silahkan disampaikan pertanyaannya. Boleh Bapak Ibu silahkan? Oh silahkan Bapak boleh berdiri dan disebutkan nama dan mungkin dari mana? Baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan izin nama saya Arif Budiman dari angkatan SMA 3 angkatan 85. Dalam waktu ini diberi kesempatan saya terima kasih. Saya ingin bertanya. Jadi di antara kami ini melakukan puasa dan sholat. Dalam melakukan puasa dan sholat ini kita kadang-kadang itu menjaga lisan kita tuh agak sulit gitu Pak Ustadz. Terutama pada saat kita emosi ataupun dalam hal kita bercanda. Nah kebiasaan ini apakah bisa mengurangi ataupun menurunkan ibadah puasa kita Pak Ustadz. Dan saat pertanyaan kita juga, saya juga bagaimana kita bisa melatih diri kita ini untuk menjaga emosi kita dan juga lisan kita selama berpuasa. Demikian Pak Kiai pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Arif Budiman dari angkatan 85 ya Pak ya, 85 betul. Pertanyaannya Pak Kiai ini juga menjadi sangat
relate karena menjadi obstacle ya biasanya pada saat bulan suci Ramadan. Bagaimana kemudian menjaga lisan supaya hakikatnya kita tetap bisa mendapatkan pahala puasa yang sempurna Pak Kiai. Tafadhol. Baik, terima kasih Pak Budiman. Memang bagian yang kurang kita memperhatikan itu adalah lisan. Itu mengapa dia satu-satunya organ tubuh yang tunggal. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu sepasang, berpasangan. Mata berpasangan, telinga, tangan, kaki. Tapi lidah satu. Sebenarnya dia memberikan sudah menjadi isyarat keberadaannya itu. Ini satu aja berat. Apalagi kalau lebih. Nah, orang yang sulit menjaga itu karena dia lepas dari sebuah pemahaman. Jadi puasa itu pada hakikatnya bukan imsaku anisyurbi wat ta'ami wal jima. Bukan cuma menahan makan, minum dan hubungan seks. Tetapi waqaranuhu bitarkil ma'asi, dan dia dibarengi dengan meninggalkan hal-hal yang sifatnya kedurhakaan. Nah, kalau dari sisi syariati, jadi dia bidimensional puasa itu. Kalau dari aspek syariati, apabila tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, maka ibadahnya sah. Tetapi bisa jadi pahalanya habis. Nah, di dalam salah satu hadis sahih yang ditakhrij dalam kitab Al-Bukhari, malam yada' qaulaz zur. Siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur. Zur itu ya namimah, ghibah, kizib, bohong, menipu, dan semua itu adalah qaulaz zur. Falaisa lillahi hajatun min ayyat ta'am min ta'amuhu wa syarabuhu. Allah tidak butuh terhadap ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi ibadahnya gugur, tapi dia seperti orang yang kerja bakti. Orang kerja bakti, Pak, keringetan, capek, pulang ke rumah ditanya sama istrinya, mana honornya? Enggak ada. Bagaimana bisa dibayangkan orang-orang yang kerja bakti dalam beribadah, itu maknanya dibatalkan pahalanya, walaupun puasa secara syariat masih dianggap sudah sahih. Itu Mbak Mila. Jadi memang butuh komitmen pribadi Pak Kiai ya untuk bisa menahan diri. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana lisan itu juga harus ditahan ya Pak Kiai, dikontrol. Nah sekarang kayaknya tidak hanya lisan Pak Kiai, jempol. Nah ini Pak Kiai, kadang-kadang oke ya udah nggak ngomong macem-macem, tapi jempolnya kemana-mana. Ini kan artinya sebenarnya juga jangan sampai jempol kita juga menjadi penghambat kita mendapatkan pahala sempurna ya Pak Kiai ya? Iya, ketika turun ayat 15 abad yang lalu, ya, wa nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimu aidihim, yang berbicara tangan mereka. Itu sebenarnya isyarat. Kata yang dimaksud dengan apakah hari itu yang dimaksud itu hari kiamat, itu termasuk pengertian dalam ilmu bahasa ya, dalam linguistik Arabik itu kata alif lam itu li ahdi zihni. Artinya konteks pembahasannya itu kiamat. Nanti di hari kiamat itu tangan yang berbicara, anggota tubuh yang bicara. Tetapi ada sebuah perspektif lain Mbak Mila. Alif lam pada kalimat alif lam di situ maknanya li ahdi zikir. Artinya akan ada satu masa orang itu diam tetapi tangannya yang berbicara. Itu Al-Quran. Ya, wa nakhtimu ala afwahihim.
rapat-rapat mulu mereka. Wa tukallimu aidihim. Tapi tangannya yang aktif. Bahkan bapak-bapak jangan sampai terjadi. Khotbah Jumat khotibnya lama banget. Dia udah laku 2 laku dagangan. Ya, masih memanage juga sambil dengerin khotbah. Selesai khotbah 2, alhamdulillah laku 2 gitu. Lagau. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Jadi orang kata Nabi dalam hadis sahih itu, kalau dia tidak meninggalkan itu, maka Allah tidak butuh sama puasanya. Kiatnya gimana? Walaupun tidak ditanyakan, saya kira ini para pemirsa di rumah juga menantikan. Gini Pak, kita harus mengekspresikan puasa itu dengan memahaminya seperti ini. Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu masuk ke rekening mereka masing-masing. Ya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa kalian itu untukku. Wa ana ajzibih, dan aku yang membalasnya lagi. Semua amal itu manajemen malaikati. Ada dicatat sama malaikat. Maka proporsinya dimasukkan kelompok yang mana, tapi puasa tidak. Ibu bapak, kalau seandainya puasa itu mau kita berikan kepada presiden, maka pastilah puasa itu kita mandikan, kita pakaikan baju yang bagus, kita make up yang bagus. Lalu bagaimana kalau puasa kita yang mau memintanya itu Sang Maha Pencipta? Ingat saja itu. Kalau kita selalu ingat bahwa ini puasa saya diminta oleh Allah, dinilai oleh Allah. Ibu, bapak, ketika kita minum itu, Allahu Akbar, kita minum, Bismillahirrahmanirrahim. Lewat, batal kita, fayartafiu ilas sama. Keluar Pak, puasa itu keluar dan naik ke atas. Fayuqalu lil malaikah, kemudian Allah bilang malaikat. Baru terjadi manajemen malaikat itu setelah keluar. Uktub fi illiyin, tulis di tempat yang tinggi, tempatkan yang tinggi. Kalau dia berbohong, kalau dia namimah, kalau dia melakukan kesalahan, fayutrahu fil bahar, dilempar ke tengah lautan. Allah tidak butuh dengan puasa itu. Jadi caranya itu ingat ini Pak. Ingat ini mau diminta sama Allah. Maka kita akan berjaga dan berhati-hati. Saya kira itu kiatnya Mbak Mila ya. Motivasi ya Pak Kiai, betul-betul. Saya jadi membayangkan bagaimana ketika itu tadi ya, ketika kita bisa menjaga, kita kontrol emosi kita karena kita mau mempersembahkan puasa ini kepada Allah gitu ya. Kalau kepada manusia aja, sesama makhluk aja kita berani bela-belain. Diundang presiden luar biasa senengnya. Ini Allah pencipta kita yang minta. Berarti effortnya harus luar biasa ya Pak Kiai ya. Nggak boleh main-main. Iya betul. Betul. Kita lihat ya Bapak Ibu, fenomena tentang ritual di agama ya, pada pemahaman. Mereka melakukan pengorbanan itu ketika gadis yang paling cantik, yang belum menikah diberikan kepada dewa, kemudian dilemparkan ya ke lahar, dilemparkan ke tempat ke jurang dan sebagainya sebagai penghormatan. Mereka itu dengan ikhlas. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka mau melakukannya? Karena memahami itu untuk Tuhan. Jadi Bapak sekalian, kalau kita pahami hadzalillah, ini untuk Tuhan, maka sesungguhnya semua harus kita berikan. Dan kita selalu mengatakan itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita mengatakan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, kemudian kita tidak memperbagus, kita sudah membohongi diri kita. Sebelum diserahkan itu, kita sudah pelaku kebohongan dengan komitmen yang kita bangun. Jadi hati-hati sekali ya Pak Kiai, harus hati-hati. Nah Pak Kiai, belakangan kan maksudnya gini, menjadi hal yang sangat lazim, sangat biasa ketika misalnya kita berpuasa, sudah berbuka, kita lagi kumpul-kumpul misalnya bersama keluarga ataupun dengan kolega, teman,
berbuka puasa bersama, posting makanan mungkin, kebersamaan begitu. Terus kemudian kita posting di sosial media kita, apakah ini juga bisa berpotensi juga mengurangi pahala puasa kita dengan sempurna? Atau apa yang harus diperhatikan ketika kita mau memposting misalnya? Iya, ini memang soal posting ini enggak berjauhan. Posting-posting ini tidak berjauhan dengan flexing. Dia bertetangga itu, kadang ngajak bareng gitu. Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang Kebayoran ya, dekat rumah saya itu. Kasihan orang Kebayoran. Orang Gandaria Kebayoran, dia makan sama suaminya, sama anaknya. Suaminya, ayo makan-makan. Dipukul itu tangannya, nanti dulu Pak. Difoto Habis itu dulu. diposting gitu. Padahal yang diperintahkan oleh Nabi itu bersedekah. Ya, kalian idza tabakha ya, apabila kalian memasak, fal yuksir ma'aha, tambahin airnya, banyakin. Wal yata'ahad jironah, dan dia perhatikan tetangganya, sahabatnya itu mana. Jadi dagingnya sedikit kecil, airnya 1 mangkok, enggak apa-apa kata Nabi. Yang penting adalah real yang diberikan bantuan. Tapi kalau orang Gandaria ini, Bapak Ibu sekalian, yang disodakokan itu gambarnya. Yang disodakokan itu gambarnya. Jadi temannya lihat, enak tuh ya. Subhanallah. Dia tidak bersodakoh kepada materinya, makanannya, tapi gambarnya. Kira-kira dia dapat pahala enggak bersodakoh gambar? Insya Allah dapat pahala, tapi pahalanya plastik. Nanti kalau masuk sorga juga sorganya plastik juga. Palsu. Nah ibu sekalian yang berbahagia, jangan. Jadi kalau kita mau posting itu jangan flexing. Flexing itu kembali kepada niat. Apa tujuannya dia mau melakukan itu. Kalau yang seperti ini, ibu selfie, bapak posting sedang mengaji, niatkan bahwa saya memanfaatkan waktu hari ini untuk hal-hal yang baik, maka dia punya nilai positif. Tapi kalau makanan yang diposting, orang Gandaria ini repot. Kasihan orang Gandaria ya. Iya, orang Gandaria itu juga terbatas dengan lingkungan saya. Cuma dia pindahan dari sini gitu ya. Iya. Iya. Jadi itu yang mesti diperhatikan ya. Disuruhnya memperbanyak sedekah, bukan gambar. Jangan sedekah gambar, malah bikin pengen, akhirnya jadi hasad, nanti malah kemana-mana ya Pak Kiai ya. Oke. Nah, tadi Mbak Mila ngomong keberkahan. Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama itu tidak mau makan makanan yang dipajang. Yang orang miskin itu lewat di situ melihat perutnya lapar tapi dia tidak bisa membeli. Kenapa ulama tidak mau makan? Makanan itu keberkahannya sudah terbawa oleh orang-orang yang miskin yang pingin tapi dia tidak membeli. Hati-hati. Jadi dia tidak mau memakan sesuatu yang sudah dipamerkan. Jadi Bapak Ibu kalau makan, ambillah yang belum dipajang. Jangan yang sudah dipajang. Itu menurut pemahaman keberkahannya sudah dibawa oleh sakitnya hati orang miskin yang tidak bisa membeli. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menahan itu ya Pak Kiai ya. Yang konkret kalau mau berbagi ya bersodakoh gitu ya Pak Kiai. Bukan hanya sekedar sodakoh flexing gitu ya, pamer di sosial media ya Pak Kiai. Baik, Pak Kiai menarik sekali pembahasan kita, tapi seperti biasa Bapak Ibu juga kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow bersama dengan Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu jamaah dari Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Pak Kiai, di segmen kali ini seperti biasa kita juga masih membuka ruang untuk tanya jawab kepada para jamaah, kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya lagi. Silahkan untuk mengangkat tangannya. Baik, silahkan Ibu disebutkan namanya dan dari angkatan berapa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai, nama saya Baby Yasmin dari alumni SMA 3 angkatan 85. Saya ingin bertanya Pak Kiai, biasanya kalau bulan Ramadan itu kan keluarga kami itu menyediakan makanan yang bermacam-macam Pak Kiai. Bagaimana seperti lapar mata lah gitu lah Pak Kiai. Bagaimana kiranya semua itu kalau misalnya tidak habis termakan atau jadi terbuang gitu Pak Kiai, gimana dengan esensi keberkahan Ramadan di kami keluarga gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Baby Yasmin atas pertanyaannya. Jadi terkait makanan yang kemudian terbuang Pak Kiai di bulan Ramadan. Kita kan sering kadang-kadang lapar mata ya, beli kadang-kadang nggak cuman bikin ya Bu ya, beli. Biasanya ada pasar sore itu kalau udah mau buka jalanan penuh orang mau belanja takjil, kita beli ina itu. Akhirnya yang kemakan cuman sedikit, sisanya kemudian justru jadi mubazir. Bagaimana kita melihat fenomena seperti ini Pak Kiai? Iya, salah satu yang mengagumkan dan menyebabkan seorang Yahudi Husain masuk menjadi Muslim, tokoh agama Yahudi masuk Muslim, ketika dia menyelidiki Nabi ternyata dia mengatakan awwalu ma sami'tu min Muhammad absus salam it'amut ta'am wasilil arham. Dia kagum dengan kalimat itu. Jadi ada orang Yahudi yang mau merusak agama Islam tapi dia jadi kembali karena dia bilang pertama kali aku dengar ucapannya Muhammad itu absus salam. Kalau ketemu sampaikan salam. It'amut ta'am, beri makan orang yang membutuhkan. Wasilil arham, sambung silaturahim. Nah Ibu, jadi kalau khususnya di Ramadan itu ibadah yang besar pahalanya itu it'amut ta'am, memberi makan. Pahalanya besar, menambah-nambah pahala timbangan dan menambah keberkahan keluarga. Tetapi fakta kadang-kadang kalau berbukber itu berlebihan. Memang nggak mungkin kita seperti ini. Kalau bukber diukur takarannya itu orang memang nggak memungkinkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti selesai ini di googling. Bahwa data di Jakarta itu sampah 6 sampai 7 ya, ton per hari sampah itu 75%-nya itu makanan yang layak konsumsi. Coba nanti dibuktikan. Satu hari itu 5 sampai 7 ton itu, tapi 75% yang masuk Bantar Gebang itu makanan yang layak dikonsumsi. Ini berarti tingkat mubadzir ini tinggi sekali. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka mubadzir membuang karunia Allah itu temannya setan. Kalau sholat jadi temannya setan, repot juga itu mengklasifikasinya itu. Nah oleh karena itu Ibu, Bapak dan para pemirsa di bulan Ramadan seperti ini, kalau kita berketempatan di rumah kita, bukber itu harus diperhatikan itu. Jangan sampai berlebihan, jangan ada yang dibuang. Karena sesungguhnya itu menghilangkan keberkahan. Ya, dan itu bagian dari sebuah, saya ketika baca statistik, apalagi kalau malam tahun baru, 32 ton dalam satu malam itu. La ilaha illallah. Kemana itu menguap semua. Sementara ya orang-orang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia itu disuruhnya itu membagikan. Nah kita lupa masuk ke dalam kantong plastik, masuk ke bak sampah, dibuang sehingga binatang tidak bisa menikmatinya.
Itu bagian yang ibu udah bagus itu Bu. Tinggal lagi ditambah ekstra untuk jangan sampai membuang. Kalau ibu dekat dengan peternak ayam, orang yang punya ayam biasanya seperti saya di pesantren itu nggak ada makanan yang terbuang karena makanan nanti dipilah. Nah sayuran sama nasi seperti itu untuk ayam itu. Nah itu bagus. Saya juga baru tahu orang-orang di Mekah itu di lantai terakhir itu ada kambing. Mereka kumpulkan. Itu cara yang terbaik. Bapak di rumah punya marmut, punya ya binatang kucing dan lain sebagainya yang bisa. Jadi kita bersodakoh itu lebih bagus. Saya kira itu Mbak Mila. Masya Allah. Dan juga bisa dibagi-bagikan sebenarnya ke mungkin tetangga sekitar atau siapapun Ya. juga boleh ya Pak Kiai sebagai Ini opsi. Mbak Mila, yang dimaksud yang di piring. Oh yang sudah di nggak piring yang dihabisin. tidak. Ini kan nggak mungkin dikasih tetangga Iya. nih. Nah ini yang Wah kebangetan sih kalau dikasih tetangga ya. ini yang Pak Kiai. dikumpulkan. Siap. Jadi konsumsi untuk binatang. Coba kita sekarang gerakan memelihara apa? Kambing, kelinci, ayam dan lain sebagainya. Bapak, Ibu itu bagian dari yang memberikan keberkahan itu. Bisa juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik ya. Nah, Itu juga bisa jadi ya Pak Kiai. niatnya tidak membuang. Tidak membuang sia-sia. Baik, menarik sekali. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Baby Yasmin. Kita mungkin satu lagi penanya yang oke, silakan Ibu. Disebutkan namanya. Terima kasih Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya Rinilda dari alumni SMA 3 angkatan 85. Pertanyaannya gini nih Pak Kiai. Saya perhatikan banyak di antara kita, mungkin termasuk saya juga sih, puasanya rajin, sholat tarawihnya nggak pernah putus. Tapi begitu selesai Ramadan, itu kembali ke sifat-sifat yang lumayan buruk Pak Ustadz. Misalnya mudah marah dan terbawa untuk bergibah gitu loh. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana caranya memastikan agar Ramadan ini tidak berlalu begitu saja tanpa ritual ya, jadinya hanya ritual aja Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan diri untuk menuju perubahan akhlak yang lebih baik dan mencapai ketakwaan yang lebih baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rinilda atas pertanyaannya. Pak Kiai, itu jadi gimana? Jangan sampai nih puasanya nih cuman puasa Ramadan aja sebulan, tapi setelah puasa kita balik lagi sifat-sifat atau sikap-sikap yang gak seharusnya jangan sampai kita lakukan. Bagaimana kiatnya Pak Kiai? Ya Ibu sekalian, ibadah itu dalam dua dimensi. Ada amalul jawarih. Ya, amalul jawarih kalau kita sholat, angkat tangan, ruku, sujud. Wa amalul qalb. Amalan hati itu ketika dia niat dan khusyuk dalam hati. Ibadah. Dalam puasa juga sama. Yang dimensi fisik itu imsak minal akli wa syurbi wal jima. Itu aspek fisik. Tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan seks. Tetapi ada dimensi yang kedua, tasfiyatul qalb. Membersihkan, tujuan orang berpuasa itu membersihkan hati. Jadi orang puasa itu tasfiyatu anil bukhli. Membersihkan sifat-sifat pelit. Ibu, kenapa di Ramadan disuruh banyak sodakoh? Kenapa di Ramadan disuruhnya menengok kiri kanan? Tahadus binikmatillah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang sudah kita lakukan yang bagus, maka kita syukuri, pertahankan. Beberapa waktu yang lalu di pinggir Bintaro, ada orang kaya ketika mau buka puasa, magicomnya hilang. Bisa dibayangin nggak? Lauknya ada semua, nasinya nggak ada. Tidak lama kemudian datang orang seberah. Subhanallah. Dia bilang sambil menangis anaknya yang sudah tidak makan.
dia tadi saya masuk ibu tidak ada. Mungkin lagi di lantai atas. Saya cuma butuh nasinya, saya tidak lebih. Dan ini magicomnya saya kembalikan. La ilaha illallah, ini di pinggir Jakarta. Ada orang yang masih kehilangan nasi. Kenapa dia tidak buka jendela? Kenapa dia tidak buka pintu? Karena dia tidak tahu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah menginformasikan itu bahwa rezeki yang ada pada kita itu ada rezeki orang lain. Nah, dia sedang mengambil dirinya. Kalau kita makan mewah, tetangga kita tidak makan, bisa jadi jangan-jangan syubhat makanan kita. Jangan-jangan bisa jadi haram. Jangan kita bilang itu punya kita semua. Ya, lisailina wal marhum, dalam harta kita itu ada orang-orang yang meminta, wal mahrum, orang yang butuh tapi dia menggenggam, tidak mau meminta. Nah, oleh karena itu ini penting. Yang kedua Mbak Mila yang mesti diperhatikan, kenapa di Ramadan bagus, setelah Ramadan kembali lagi. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi Ramadan itu harus dijadikan nilai setelah dia ibadah, jadikan dia nilai sosial. Jadikan dia nilai spiritual. Spiritualnya maka dia mengikuti puasa spirit Ramadan. Makannya ditakar. Ini kan makan ditakar ini bagian dari spiritual puasa. Ibu bapak sekalian, ada teori tentang autopagi. Autopagi itu orang yang mendapatkan hadiah Nobel meneliti tentang autopagi. 6 jam seseorang yang tidak makan, tidak minum, maka sel-sel aktif tubuhnya itu merangus memakan sel-sel yang tidak aktif. Termasuk potensi kanker, potensi itu diberangus. 6 jam. Bagaimana orang Indonesia yang 12 jam? Dada dimensi fisik maka dia menguntungkan. Itu nilai spiritual secara fisik. Dari sisi lain Bapak Ibu sekalian, apa tasfiyatul qalbnya itu? Maka dia lebih peduli kepada orang lain. Lebih peduli kepada lingkungan. Bila itu ada pada diri kita Bapak Ibu, ketahuilah. Huwa min alamatil qabuli saumi Ramadan. Itu cirinya ibadah Ramadannya diterima. Subhanallah. Ya. Jadi bagaimana kemudian parameter kepedulian kita terhadap lingkungan itu menjadi ukuran juga kesuksesan kita ya. 2. Jadi dalam dimensi diri. hati nurani kita seperti itu memaknakan menjadi taswiyatul qalb, tapi dimensi sosialnya kita lebih peduli, lebih perhatian. Subhanallah. Ini kan SMA 3 ini punya desa binaan. Iya, Masya Allah. Punya orang-orang yang disantunin. Kelompok ini luar biasa. Makanya saya bilang, saya apresiasi benar. Sampai pensiun saja masih punya Masih solid. aktivitas yang solid seperti ini. Luar biasa. Saya termasuk sering hadir di Thalabul Ilmi ini. Ya. Jadi saya belajar juga dari Bapak Ibu ya, mudah-mudahan semangatnya ini nular ke yang muda-muda ini Amin, gitu loh Pak amin. Kiai ya. Biar Amin. walaupun usia tidak lagi muda tapi semangatnya tetap membara. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu ya. Luar Amin, biasa. amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai dan Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow. Masih bersama dengan Bapak Ibu yang luar biasa dari Teladan Thalabul Ilmi Lintas Angkatan ya. Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Terima kasih masih setia dari awal sampai akhir ya untuk mengkaji ilmu di segmen terakhir ini Pak Kiai. Masih terkait dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan Pak Kiai supaya
kita tidak mendapatkan pahala yang sia-sia, supaya tetap puasa kita memiliki nilai pahala yang sempurna. Pak Kiai, di segmen sebelumnya disebutkan bahwa ada 2 poin yang penting untuk kita sadari, supaya itu tadi pahala kita sempurna. Yang pertama, hati kita bersih atau tidak ketika menjalani puasa. Bagaimana kepedulian kita dengan lingkungan sekitar. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita itu mungkin masih punya tanggungan atau sangkutan dengan mungkin orang-orang terdekat atau keluarga. Misal, hubungan kita mungkin gak bagus dengan orang tua, hubungan kita dengan teman mungkin silaturahminya juga gak terjaga. Apakah sebaiknya itu juga harus kita ikhtiarkan dan upayakan untuk berislah atau berdamai? Supaya itu tadi kita menjalani puasa juga dengan hati yang lapang, Pak Kiai. Silahkan. Iya, di masyarakat kita macam-macam. Ada yang namanya tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu anjang sana, datang ke kerabat, tetangga, minta maaf sambil bawa buah tangan. Ya Bu ya. Yang kedua, tarhib Ramadan itu mereka itu mandi. Kesendang. Mandi di tempat pemandian umum. Biasanya oleh kepala desa itu sudah diatur waktunya laki hari ini, buat ini perempuan jamnya. Kemudian mereka itu nyekar. Nah, nyekar mengingatkan kepada orang-orang tuanya. Tetapi yang menarik tentang silaturahim Mbak Mila, bahwa mereka itu tahu benar bahwa mau masuk bulan suci Ramadan itu harus bersih lahir batin, bukan cuma mandi. Kalau di Jakarta dulu tahun 70-an mandi itu pakai merang Mbak Mila. Kamu pernah enggak? Enggak, saya orang Jawa Timur. Ibu Bapak merasakan ya, merang dibakar, direndam. Karena dulu enggak ada sampo. Dibuat mandi? Buat mandi. Oh, keramas juga. Keramasnya oh iya, pakai makanya merang ada istilahnya dibakar. sampo merang ya dulu ya Bu ya. Oke. Ya, pokoknya yang mandinya pakai merang pasti angkatan 80-an. Oh, cocok ya. Karena dulu belum ada sampo. Belum ada sampo. Jadi generasi milenial Gen Z nggak kenal sampo merang. Nah itu betapa bagusnya kita islah ya, meminta maaf. Jadi Ibu minta maaf itu kalau memang lebih bagus kita meminta maaf maka itu lakukan yang terbaik. Caranya diajarkan sama Nabi itu hadu tahabbu. Berikanlah sesuatu, hadiahkan sesuatu. Tahabbu maka timbul rasa cinta. Jadi Ibu sama teman, sama sahabat yang dulu kita ghibah namimah itu, kita kirim dulu beras 1 karung, ya, telur 1 peti, ya, kemudian ada uangnya 2,5 juta. Hari berikutnya kita datang, gua minta maaf ya, dulu salah. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Malah dia bilang, lu bikin salah 2 minggu sekalian juga boleh. Ibu kelihatannya sederhana itu, tetapi Nabi aspek rohaninya itu bisa luntur kalau berdekatan kebaikan yang bersifat material. Oleh karena itu Bapak, jangan heran ada sebuah proses pemurtadan itu pendekatannya adalah pendekatan sembako. Karena memang Nabi yang mengajarkan, tapi yang melakukan mereka. Hadu, tahabbu, kasih hadiah, kasih hadiah. Maka nanti kalau sudah cinta, kau suruh lompat kemanapun dia akan mengikutinya. Jadi memberi hadiah itu menjadi salah satu obat yang bisa mengislahkan. Iya, meminta maaf. Meminta maaf juga. Pak Kiai, tapi kan kadang-kadang ya yang namanya manusia tuh gengsinya tinggi gitu ya. Apalagi merasa misalnya yang salah kan si Fulan, yang salah kan si Fulana. Masa saya sih yang harus minta maaf duluan? Nah biasanya bagaimana tuh kalau kondisinya kita masih punya ego seperti itu Pak Kiai, personal? Iya, ini ada yang menarik ya. Nabi salah satunya mengajarkan itu, bahwa kita itu hendaknya kalian itu ka'abi damdam. Takun ka'abi damdam. Kalian bisa enggak seperti Abu Damdam?
kalimat itu nggak pernah diucapkan. Maka sahabat nanya, man huwa Abu Domdom? Yang dimaksud Abu Domdom itu siapa? Kata sahabat itu. Abu Domdom itu di dalam riwayat Nabi mengatakan orang yang kalau mau keluar rumahnya, ya, maka dia bilang, qad tawaqqaftu nafsi wa irdihi linnas. Orang yang mau keluar rumahnya dia mengatakan, ya Allah, aku wakafkan tenaga dan kehormatanku ini untuk manusia. Jadi kalau orang minta bantuan, dia enggak memerlukan, dia tidak mengharapkan pemberian balik. Kalau ada orang yang menyakiti, kalau ada orang yang ghibah, kalau orang itu mengucapkan kalimat yang jelek, sebelum minta maaf dia sudah mengikhlaskannya itu. Saya lihat, ya ampun, ada orang yang digambarkan oleh Nabi itu seperti itu, Abu Domdom. Setiap kali keluar rumah, dia sudah mewakafkan dirinya, kehormatannya. Sehingga tidak ada orang yang berdosa pada dirinya. Sampai itu Nabi mengatakan, ya kalian hendaknya seperti Abu Domdom. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya Pak Kiai. Tapi memang seperti Pak Kiai sampaikan dalam beberapa kajian, latihan batin itu penting kan? Ya Allah gitu. Jadi untuk membiasakan supaya kita juga jadi lebih lapang, supaya kita juga jadi lebih gampang memaafkan, itu berarti harus latihan batin Pak Kiai. Betul. Apa biasanya, apa Pak Kiai kira-kira mungkin latihan batin yang seperti apa yang kita bisa lakukan sepanjang bulan Ramadan ini supaya itu tadi hal-hal yang sifatnya kedengkian terhadap orang lain, kebencian kepada orang lain, kita pelan-pelan kita bisa minimalisir. Ya, konsentrasikan, kembali lagi pada kajian, konsentrasikan bahwa kita sedang berbuat yang mau ditunggu maghrib oleh Allah. Maghrib mau diambil, coba kita perhatikan itu. Bapak Ibu, fisik dan metafisik itu punya korelasi. Ada orang bilang yang susah ini nih Pak Ustadz nih. Ulama itu mengajarkan cari batu yang sebesar kelereng, cuci, rendam di air panas. Kalau sudah ini kolom. Maka kemana-mana cuma senyum. Saya baca itu, ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Dia tidak mau mengeluarkannya ketika makan dan ketika sholat. Semuanya. Jadi kalau ketemu orang cuma ya nanti terkenal itu ibu nyengir. Bapak nyengir. Subhanallah. Jadi dia selalu merasakan gitu. Bagaimana dia mau menjaganya. Nah, ini namanya tambih. Bapak Ibu sekalian, orang yang enggak mau meminta maaf itu. Ada seorang yang namanya Hanif. Dia itu ketika memperhatikan Ramadan itu, dia mendekat ke lampu. Dulu lampu teplok di zaman Nabi itu. Maka dibakarlah telunjuknya itu. Wah, panas. Pada saat kepanasan itu dia bilang, hissa ya Hanif, rasakan ya Hanif, rasakan ya Hanif. Mahamalaka fi yaumi kaza. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Mahamalaka ala sa'ata kaza. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Tangannya jadi jelek. Tangannya ini. Sampai dia seumur hidupnya. Manakala dia mau melakukan kesalahan. Dia lihat tangannya. Dia tidak jadi melakukan. Apakah ekstrim seperti itu menjaga agama? Tidak. Enggak boleh seperti itu. Tetapi orang membuat instrumen supaya mudah dan itu ternyata efektif. Walaupun saya yakin enggak ada yang mau mengamalkannya. Ya, tapi cara orang itu seperti itu. Ada lagi Ibu, seperti saya punya guru di depan rumahnya itu tanam pohon Kamboja. Kamboja ditanam. Waktu gubernur datang, mau peresmian itu oleh Pemda itu dibersihkan. Marah dia. Yang lain boleh dibersihkan. Tapi pohon Kamboja jangan. Kenapa? Biar saya masuk keluar rumah. Saya ingat mati. Saya ingat kuburan. Orang baru paham kenapa dia yang nyuruh nanamnya itu Kamboja putih. Itu maknanya tambih cara ya. Jadi kalau cara terserah kita. Jadi kita ini bukan membakar tangan, bikin miniatur seperti kuburan itu bukannya syariat, tetapi itu gaya
kecerdasan kita agar supaya tidak melakukan kesalahan berulang. Saya kira itu Mbak. Masya Allah luar biasa. Pak Kiai luar biasa sekali ya kajian kita pada pagi hari ini. Maunya lanjut ya ibu-ibu, tapi apa daya waktu juga yang harus memisahkan kita. Insya Allah nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jazakallah khair, Pak Kiai, jazakumullah khair, Bapak Ibu semuanya sudah hadir di masjid kita yang mulia ini. Pemirsa, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan Roadshow hari ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita tolabul ilmi hari ini bisa bermanfaat, bisa membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua untuk bisa senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Saya Miladia Rahma beserta dengan Kiai Haji Harisaka mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode yang akan datang. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu dari Teladan Tolabul Ilmi Lintas Angkatan, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terus terjaga dan juga berlanjut. Saya izin pamit pemirsa, kita tutup semua dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daddy, 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 daddy. Semua hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua perbanyaklah berpuasa. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. In association with